Nah, kita akan melanjutkan materi kita pada subbab 2.6 sampai dengan 2.8 di turunan. Nah, di 2.6 yaitu kita mau mengetahui nanti turunan tingkat tinggi, kemudian nanti di 2.7 itu turunan implisit, kemudian nanti ada kaitannya dengan laju. Nah, laju ini nanti biasanya ada pada volume, kemudian pada kecepatan ya. Nah, kita masuk saja yaitu pada turunan tingkat tinggi. Ya, turunan tingkat tinggi. Katanya di sana diberikan sebuah fungsi f. Jika f diturunkan atau terdiferensiasi akan menghasilkan sebuah fungsi baru atau f aksen ya. Kemudian f aksen ini kemudian kita turunkan lagi akan menghasilkan f aksen ya. Turunan pertama kemudian diturunkan lagi, kemudian kita lihat di sini ya. Tandanya berubah, petiknya jadi 2 ya, artinya fungsi tersebut telah diturunkan 2 kali ya, ataupun bisa disebut dengan turunan kedua. Kemudian turunan kedua tersebut ya kita turunkan lagi menjadi turunan ketiga ya, sampai seterusnya sampai dengan katanya turunan ke n ya. Nah, simbol inilah yang kita lambangkan dengan d pangkat n terhadap fungsi y ya, diturunkan terhadap variabel x sampai dengan berapa kali begitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya secara simbolik, yang pertama ini ya, turunan pertama kita notasikan dengan f aksen, bisa f aksen. Kemudian notasi y bisa ya y aksen, karena kita tahu bahwa y itu sama dengan fx ya. Nah, kemudian bisa memakai notasi d, dx ya. Nah, ingat kalau memakai d besar ya, maka di sini harus selalu diikuti terhadap fungsinya. Misalnya diturunkan terhadap fungsi x kuadrat tambah 1 begitu. Nah, kemudian turunan kedua ya ini dia ya, f aksen. Perhatikan tanda petiknya ada 2, artinya fungsi tersebut telah diturunkan 2 kali. Kemudian y aksen, kemudian d. Nah, ini dia, perhatikan. Tadi ini turunan pertama, sekarang turunan keduanya d, turunan kedua dari fungsi si y dari x kuadrat tambah 1. Nah, kemudian kalau memakai notasi Leibniz ya, maka ada d turunan kedua terhadap fungsi y per d terhadap variabel x yang diturunkan 2 kali. Nah, berikut sampai dengan ya, kalau misalnya mau pakai Leibniz, d pangkat n terhadap fungsi y ya terhadap variabel x. Nah, ini juga d pangkat n sampai berapa kali diturunkan, fn juga, y pangkat n juga. Nah, contoh misalnya fx-nya sama dengan x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 4x tambah 2 ya, maka f aksen ya, ataupun turunan pertamanya f aksennya sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 3 kali 3 9x, 3 dikurang 1 x kuadrat, 9x kuadrat dikurang 4. Nah, ini turunannya 0 ya, sama dengan 0. Nah, kemudian kalau ditanya turunan keduanya, maka 12x kuadrat tambah 18x. Turunan ketiga, turunan keempat sampai dengan turunan kelima sama dengan 0. Inilah yang disebut dengan turunan tingkat tinggi ya, turunan tingkat tinggi. Karena apa? Karena mengalami proses penurunan ya lebih dari 2 ya, lebih dari 2 begitu. Nah, ini juga contohnya, misalnya carilah turunan ke n dari fx sama dengan 1 per x. Fx yang pertama itu ada sama dengan 1 per x, atau bisa juga kita pakai x pangkat min 1 ya, ini sifat dari eksponen. Kemudian turunan pertamanya min 1 kali x pangkat min 1 dikurang 1 x pangkat min 2 sampai dengan ke n, yang artinya di sana kita dapat polanya sama dengan min 1 pangkat n dikali n faktorial dikali x pangkat min n ditambah 1 ya, min dikali n tambah 1. Nah, ini perhatikan faktorial, dari mana polanya, min 1, min 2, min 3, min 4. Jadi kalau misalnya n-nya turunannya sebanyak 4, diturunkan sebanyak 4 kali, maka faktorialnya ini sampai dengan 4 ya, 4 kali 3 kali 2 kali min 1 ya, x pangkat min 5, dimana x-nya itu pangkat min pangkat n tambah 1. Kalau misalnya 4 tadi ya, x pangkat negatif n-nya 4 tambah 1 sama dengan 5 dikali negatif min 5 begitu. Bisa ya, nanti kita lihat lagi contoh yang lain. Nah, kemudian kita masuk ke diferensial implisit. Diferensial implisit. Nah,
Katanya misalkan kita mempunyai persamaan Y pangkat 3 ditambah 7X tambah sama dengan X pangkat 3. Nah, kita mau menentukan persamaan garis singgung pada grafik persamaan 2,1. Nah, berarti di sini kan kita punya Y pangkat 3 ditambah 7Y sama dengan X pangkat 3. Nah, biasanya seperti ini kita mau mencari apa? Turunannya. Turunannya yaitu DY dx. Nya apa? Nah, tapi di sini kita nggak punya, ya. Kita nggak punya fungsi Y, atau kita tidak punya Y sama dengan ini ya, Y sama dengan apa ya. Nah sekarang kita mau melihat apa sebenarnya ya diferensial implisit. Y sama dengan fx ya, Y sama dengan fx. Nah, pada umumnya kita memiliki fungsi itu Y sama dengan 3x kuadrat tambah 4. Nah, inilah yang dikatakan dengan fungsi yang eksplisit. Fungsi yang eksplisit. Yang artinya apa? Fungsi yang memiliki secara langsung ataupun menyatakan fungsi itu dalam bentuk Y sama dengan apa ya. Atau bisa contoh misalnya Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X pangkat 3 tambah 5, Y sama dengan bla 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 bla. Begitu ya. Nah, jadi dikatakan fungsi eksplisit kalau fungsi tersebut jelas menyatakan bahwa Y sama dengan apa. Begitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan fungsi Y ditambah X, Y sama dengan X ya. Y ditambah X, Y sama dengan X. Nah, inilah yang dikatakan ya fungsi yang implisit yang artinya apa? Kita mau mencari nilai Y dari persamaan ini ya. Nilai Y dari persamaan yang sebenarnya mengandung Y-nya ya, dengan cara mungkin kita membentuk si dy per dx atau membentuk si y-nya. Begitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya x tambah xy sama dengan x, kemudian kita sederhanakan y ya, y dikali 1 tambah x sama dengan x, kemudian y sama dengan x per 1 tambah x. Nah, ini tadi yang dikatakan fungsi yang implisit ya. Fungsi yang sudah dinyatakan dalam bentuk y. Sedangkan fungsi yang belum dinyatakan dalam bentuk y yang mengharuskan kita mencari lagi ya. Nah, itu yang dikatakan implisit ya, yang secara tidak langsung sebenarnya dia punya nilai y itu. Ya. Nah, contoh fungsi implisit misalnya ini x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16. Kemudian x ditambah xy sama dengan 16. Nah, di sini ada beberapa cara ya yang mau kita lakukan untuk mendapatkan turunan dari si y-nya ya, fungsi si y-nya. Yang pertama apa? Mendiferensiasikan kedua variabel terhadap x ya. Artinya apa? Kedua variabel terhadap x yang itu nanti d per dx begitu ya. Dan ketika ketemu pada variabel y, maka akan kita kalikan dengan dy dx ya. Kita kalikan dengan dy dx. Contoh misalnya ya, tentukan ya, kita mau menentukan turunan dari si 2y kuadrat, maka ini tadi ya, mendiferensiasikan terhadap d per dx dikali dengan 2y kuadrat. Itu akan sama dengan apa? 4y. Nah, kamu ketemu y ya, maka kita kalikan dengan dy per dx. 4y dy per dx. Kemudian setelah itu, setelah ketemu ini, maka kita mau menyelesaikan si dy dx-nya, mencarinya sampai dy itu berada pada satu sisi dan berdiri sendiri. Contoh. Nah, kita ambil contoh. Tentukanlah turunan dy dx dari fungsi si x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 36. Ya, sama dengan 36. Nah, maka yang pertama sekali kita lakukan adalah menuliskan kembali x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 36. Nah, ini mau kita diferensiasikan ya, maka terhadap d per dx tadi ya, d per dx ya, x kuadrat kemudian ditambah d per dx terhadap si y kuadrat. Ini belum ya, belum hasil turunannya, sama dengan d per dx 36 ya. Nah, kemudian kita diferensiasikan, maka ini hasilnya 2x ditambah, nah ini diferensiasikan 2y. Nah, karena kamu ketemu y, maka ini dikalikan dy per dx ya,
dy per dx. Nah ini dia, kita mau menemukan fungsi ini ya, fungsinya yang tersembunyi itu, yang sebenarnya secara implisit itu ada gitu ya. Nah ini hasilnya sama dengan 0, maka yang kita punya apa ya, 2x ditambah 2y dy dx. Nah tadi step kedua adalah apa, menyelesaikan si dy dx harus berada pada satu sisi dan berdiri sendiri. Nah, harus berada pada satu sisi dan berdiri sendiri. Nah, sekarang yang kita punya adalah dia tidak berdiri sendiri dan ya tidak berada pada satu sisi yang berdiri sendiri. Jadi kita mau menyederhanakannya menjadi dy dx 2x ini sama dengan apa? Negatif 2x. Nah, ini dia berada pada satu sisi, ya kan? Kemudian harus berdiri sendiri, maka dy per dx sama dengan min 2x, bukan min 2yx ya, 2y per 2y, ya kan? Sama-sama kedua ruas dibagi 2y, maka dy dx nya apa? Sama-sama dibagi 2, maka min x per y. Nah, inilah dia hasil diferensiasi dari si fungsi implisit tadi ya, yaitu si x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 36. Nah, ini dia. Bisa ya? Nah, sekarang kita mau lihat contoh soal lagi di sini. Nah, katanya apa? Carilah turunan fungsi dari si y kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah sin xy ya, sin xy. Nah, yang pertama tadi kita step pertama yaitu terhadap x ya, terhadap x, maka diferensiasi d dx y kuadrat d per dx x kuadrat ditambah d turunan sin xy. Nah, sekarang kita punya y kuadrat, maka turunannya 2y dy per dx. Kenapa ada dy dx? Karena dia punya variabel y. Nah, sekarang x kuadrat 2x ya, tidak perlu dikali dy dx karena dia tidak memiliki variabel y. Nah, sekarang kita mau menurunkan si sin xy. Ingat, ini aturan rantai ya, kamu punya fungsi yang pertama, ini yang pertama, kemudian kamu punya fungsi lagi yang kedua, sinus ya. Sekarang kita mau turunkan, ditambah turunan sin cos ya, cos xy, kemudian turunan dalamnya xy ya, turunan terhadap xy. Nah, sekarang kita mau kerjakan lagi, 2y dy per dx sama dengan 2x ditambah cos xy. Nah, ini dia turunannya, itu kita perhatikan di sini, kita pakai perkalian. Kenapa? Karena kita punya x dikali y ya, x dikali y. Mana kamu mau tentukan pakai yang ini u, ya, yang mana u-nya bebas, ininya u, kemudian y-nya v, bebas ya. Maka hasil turunannya itu sama dengan, kita tuliskan saja ini ya, kita tuliskan, maka ini punya u ya, u v aksen ditambah v aksen u ya, maka u-nya tadi apa? X dikali v-nya apa? V-nya adalah y, v aksennya maka dy dx ya, turunan y1, tapi karena dia punya variabel y, dia tetap dituliskan menjadi dy dx ditambah v aksennya apa? V-nya bukan v aksen ini ya, u aksen, v aksen ditambah u aksen v. Nah, sekarang u-nya apa? X ya, x turunannya 1, kemudian v-nya y. Nah, ini dia, y ditambah x dikali dy dx. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi 2y dy per dx dikurang. Nah, setelah proses seperti ini, kita akan mendekatkan setiap variabel yang memiliki dy dx. Ini tadi ada 1, kemudian kalau kita kalikan ke dalam cos xy x dy dx, ini dia. Tadi kan ini penjumlahan ya, kemudian kita pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif, sama dengan 2x ditambah cos xy dikali y. Ini ya, cos xy dikali y. Bisa ya? Nah, kemudian
Nah, step kedua tadi adalah apa? Mengusahakan si dy dx itu berdiri sendiri dan berada pada satu sisi, begitu ya. Nah, sekarang kita mau keluarin dulu si dy dx-nya. Dy dx dikali 2y hasilnya 2y dy, ya. Dy dx dikali negatif x cos x y, negatif cos x y dikali x. Nah, sekarang kita sudah punya dy dx. Maka ini sama dengan 2x tambah y cos xy per 2y x cos xy. Nah, ya, dia sudah berdiri sendiri dan berada pada satu sisi. Maka hasil turunannya itu sama dengan 2x ditambah y cos xy per 2y dikurang x cos xy. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat ini. Carilah turunan kedua dari fungsi 4x pangkat 3 dikurang 6y kuadrat sama dengan 9. Ya. Sebelum kita mencari turunan kedua, kita harus tahu dulu turunan pertamanya. Nah, turunan pertamanya yaitu ini ya. Turunan pertamanya kita mulai dari fungsi ini, d dx 4x pangkat 3 dikurang d dx 6y kuadrat sama dengan d dx 9. 4x pangkat 3. Nah, ini turunannya 12x kuadrat dikurang. Perhatikan di sini 6y kuadrat, ya. Maka 2 dikali 6 12 y. Nah, boleh juga ini diganti ya, y aksen itu adalah dy dx, ya kan? dy dx sama dengan ini turunannya 0 ya, sama dengan 0. Nah, maka kita punya fungsinya menjadi ya, fungsinya 12x kuadrat dikurang 12y aksen atau dy dx, boleh. Nah, ini sama dengan sama-sama kedua ruas dibagi 12, x kuadrat dikurang y aksen atau y dy dx sama dengan 0. Maka di sini kita harus membuat si dy per dx itu sendiri sama dengan x kuadrat, bisa ya, per y, dengan si y-nya nggak boleh sama dengan 0. Inilah turunan pertamanya. Nah, ini kalau kamu kerjakan lagi nanti ini merupakan turunan keduanya ya. Nanti kamu bisa coba di rumah. Nah, setelah itu kita masuk ke laju ya, laju yang berkaitan. Nanti apa sebenarnya hubungannya? Nanti hubungannya adalah ketika kita menggunakan konsep turunan untuk memecahkan satu permasalahan ya, permasalahan. Nah, di sini ada yang pertama katanya laju perubahan jarak terhadap waktu. Berarti ada dua variabel, ada jarak ya, s, dan terhadap waktu. Kemudian laju perubahan posisi terhadap perubahan waktu. Perubahan posisi itu biasanya r ya. R. Terhadap perubahan waktu. Kemudian perubahan volume. Ya, ada banyak lagi, perubahan zat cair, perubahan harga rumah bebas ya. Nah, coba kita lihat katanya di sana. Jika y secara eksplisit berarti persamaan itu atau fungsi itu langsung menjelaskan y sama dengan fungsinya ya. Dinyatakan dalam t, maka kita langsung bisa menurunkan y terhadap t. Benar ya. Tapi ketika y dikatakan suatu perubahan lain, sebut saja x, dan kemudian ada hubungan keterkaitan yang belum tentu ataupun eksplisit antara x dan t, maka kita menggunakan aturan rantai dan penurunan implisit, sama seperti yang kita bahas tadi ya. Kalau dia belum jelas, maka di sini yang kita mau rubah ya. Kita mau rubah menggunakan diferensiasi implisit. Contoh misalnya, satu balon berbentuk bola sedang diisi dengan udara. Ada balon ya, kita mau isi dengan udara, kemudian mempunyai jari-jari R. Balon itu bertambah dengan laju. Nah, dia bertambah dengan laju 0,3 cm per detik. Nah, per detik ketika si jari-jarinya 5 cm. Dengan laju berapakah volume balon itu bisa bertambah? Ya. Nah, kita punya tadi di sini laju katanya, cm per detik. Maka ada dr dt sama dengan 0,3 cm per detik atau per sekon. Ya. Kalau laju dikatakan maka ada pembagian ya, ketika si R-nya sama dengan 5. Yang ditanya apa? Laju volume. Laju volume berarti dV per dt ini ya. Benar. Nah, yang kita punya adalah volume. Volume sebuah bola. Apa itu? 4/3 PR pangkat 3. 4/3 PR pangkat 3. Sedangkan yang kita minta adalah lajunya. Ya, maka penurunan ya.
penurunan dari si volume dV per dr. Kenapa terhadap R? Karena yang ini kita punya R ya. Maka hasilnya sama dengan 4R kuadrat. 4/3 dikali 3 R 3 kurang 1. Maka ya saling eliminasi, sisa 4VR kuadrat ya. Maka dV per dt ya, laju perubahan volume terhadap waktu tadi ya. Maka dV per dr dikali dengan dr per dt ya. Ini adalah aturan rantai. Bisa kan aturan rantainya ya. Kita punya dV per dr itu adalah 4VR kuadrat, kemudian dr per dt-nya berapa? 0,3 ya. Maka ketiga substitusi 4V, R-nya berapa? 5. 4V 5 kuadrat kali 0,3. Nah, ini estimasinya kira-kira 94,2 cm kubik per detik ataupun per sekon, begitu. Nah, kemudian untuk contoh selanjutnya, kamu bisa lihat di buku, itu ada banyak. Nah, di sini ada strategi yang mau kita lakukan untuk membahas atau menyelesaikan laju ini. Yang pertama yaitu menggambarkan permasalahan yang ada. Dengan menggambarkan kita tahu di mana posisi atau apa yang dia punya dari permasalahan tersebut. Kemudian memodelkan ya, tadi kita contohnya itu di sini ya, kita menggambarkan bola, kemudian dia punya jari-jari ya sepanjang 5 begitu. Nah, setelah kita modelkan, modelnya yang mana ya? Modelnya ini. Volume sama dengan 4/3 VR pangkat 3. Ya, itu modelnya. Kita modelkan, kemudian ya pasti juga kita harus menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanya dulu begitu ya. Nah, kemudian setelah memodelkan, nah ini tadi kita menurunkan fungsi dan mengevaluasi. Kalau misalnya dia secara eksplisit ya boleh langsung, tapi kalau tidak ya kita harus menurunkannya secara implisit. Nah, ini tadi kan dia tidak punya dV per dt. Nah, memakai aturan rantai ya kan. Kemudian kita juga disuruh untuk mencari fungsi yang di sini secara implisit, maka hasilnya dapat. Begitu. Bisa ya? Oke. Nah, itu dia strateginya. Nah, ini ada contoh, sama juga di buku kamu bisa lihat. Nah, kita masuk ke diferensial dan aproksimasi. Nah, diferensial ini sama seperti yang kita bahas di konsep turunan kemarin, bahwa ketika limit si delta x menuju 0, maka dia punya fx0 ditambah delta x dikurang fx per delta x sama dengan f aksen 0. Nah, ini sekiranya kamu sudah paham, karena sudah paham konsep si limit tadi ya. Nah, yang mau kita lihat adalah ini ya, aproksimasi dari si diferensial ya, aproksimasi dari si diferensial. Kenapa bisa muncul ini ya, kenapa bisa muncul? Nah, coba kita perhatikan. Kalau misalnya fx aksen x itu sama dengan limit kemarin ya, limit delta x menuju 0 itu terhadap fungsinya x ditambah delta x ya kan, dikurang fx per delta x. Nah, sekarang kita limit ini kan mendekati, maka bisa kita gantikan si f aksen x nya, estimasinya kira-kira apa, maka fx ditambah delta x ya kan, dikurang fx per delta x. Nah, kita sederhanakan lagi, maka di sini delta x dikali dengan f aksen x, estimasinya ya, ini fx ditambah delta x dikurang fx ya, atau bisa juga fx ditambah ya delta x dikali dengan f aksen x. Nah, estimasinya kira-kira, maka ini akan sama dengan fx ditambah delta x. Begitu. Ya, ini dia. Nah, jadi diferensial itu dan aproksimasi, ya diferensial itu kamu sudah paham konsepnya, konsep turunan itu sama juga dengan konsep diferensial, ya, kemudian diapproksimasikan. Gitu. Nah, contohnya itu ada di sini. Carilah diferensial dari dan aproksimasi dari fungsi ini. Ya, y sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x tambah 3. Nah, kita punya itu dy ini ya. dy dx dari si x pangkat 3 tambah 2x
tambah 3. Maka kita punya ini sama dengan dy dx-nya sama dengan apa itu? 3x kuadrat tambah 2. Ya kan? Maka dy-nya sama dengan 3x kuadrat tambah 2 dikali dengan dx. Gitu. Bisa ya? Oke, nanti contoh-contoh yang lain akan kita bahas di sesi diskusi. Ya. Terima kasih.